Shalom, salam sejahtera dan salam jumpa dalam kasih Kristus. Saya Pendeta Welina Nakamnanu Hasufa STH, pelayan Gemit di Klasis Timur Tengah Utara, tepatnya di Jemaat Gemit Netpala. Jumpa kembali dalam channel Klasis Timur Tengah Utara, suara dari jurang yang dalam. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah yang terbaca dalam kitab Mazmur 67 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 di bawah terang tema Satu Tuhan Banyak Suku Bangsa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, datanglah Engkau dengan kuasa dan roh-Mu, menguasai hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman-Mu yang kami renungkan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami sebagai manusia, tapi semata-mata karena tuntunan dan kuasa roh-Mu sendiri. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, apa yang kita rasakan ketika kita sembuh dari sakit yang menahun? Apa yang kita rasakan ketika kita berhasil menyelesaikan sebuah pekerjaan yang besar? Ketika kita berhasil dalam studi, ketika kita berhasil dalam sebuah tes, katakanlah pegawai negeri sipil, atau ketika kita mengalami pertambahan usia, dan juga dalam soal kehidupan berumah tangga. Ada masalah yang besar tapi kemudian kita bisa menyelesaikannya. Sebagai manusia tentu kita senang, kita bahagia, kita bersuka cita, kita bergembira oleh karena paling tidak ada sebuah tahapan atau sebuah fase yang terlewati. Walaupun untuk semua tahapan atau proses untuk mencapai kebahagiaan, biasa orang bilang tidak semudah membalik telapak tangan. Karena apa? Karena untuk sebuah kebahagiaan tentu ada pengorbanan besar yang mesti kita buat. Tenaga, waktu, pikiran, dan seterusnya. Karena itu wajar dan pantas kalau kita berbahagia, kita bersuka cita ketika kita mengalami keberhasilan atau kesuksesan itu sendiri. Rasa senang, rasa lega, rasa bahagia itu kemudian mendorong kita untuk sejenak kita menoleh ke belakang, mengingat kembali semua proses yang telah terlewati. Kemudian kita sampai pada sebuah pengakuan, semua ini karena Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kita sebagai manusia. Dalam kesadaran bahwa semua karena Tuhan memampukan kita, mendorong kita untuk kita boleh bersyukur kepada Allah sebagai sumber dari semua yang baik, sumber semua kehidupan dan segala berkatnya. Firman Tuhan yang kita renungkan saat ini juga bercerita kepada kita tentang pemazmur dan bangsa Israel yang juga menaikkan ungkapan syukur mereka kepada Allah di bait Allah yang kudus di Yerusalem, tepatnya ketika perayaan hari raya panen. Mereka bersuka cita mengungkapkan syukur mereka kepada Allah karena mereka telah mengalami kasih dan pertolongan Allah. Yang pertama, Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, tapi juga kemudian Allah melimpahi mereka melalui berkat yang diterima berupa hasil panen. Mereka bersyukur, mereka memuji-muji Allah, tapi kemudian dilanjutkan dengan tindakan yang nyata. Berkat yang diperoleh kemudian dibagikan kepada sesama, tapi juga orang lain yang bukan orang Israel, sebagai wujud rasa syukur mereka kepada Allah. Kekasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa ungkapan syukur yang dinaikkan oleh pemazmur dan bangsa Israel tidak hanya sebatas doa, penyembahan dan puji-pujian di bait Allah, tapi kemudian dilanjutkan dengan tindakan yang nyata. Mereka berbagi berkat kepada orang lain tanpa ada diskriminasi, tanpa membedakan suku, agama, budaya, dan seterusnya. Pertanyaan bagi kita Bapak, Mama, Saudara-saudaraku, apa kira-kira yang melandasi atau menjadi motivasi pemazmur dan bangsa Israel dalam menyatakan syukur dan terima kasih kepada Allah? Tidak hanya sebatas penyembahan di bait Allah, tapi juga dilanjutkan dengan tindakan atau karya nyata dalam hidup mereka melalui berbagi berkat kepada sesama tanpa pembedaan. Yang pertama, yang supaya semua bangsa melihat
bagaimana Allah Israel berkarya dalam kehidupan mereka. Setelah mereka melihat, mereka tahu siapa Allah, siapa Tuhannya bangsa Israel. Bahwa Dia adalah sumber kehidupan, Dia sumber berkat, sumber segala yang baik di dalam hidup manusia. Dan dengan demikian, ketika mereka tahu, mereka melihat, mereka juga bisa mengenal, menerima dan percaya kepada Allah. Setelah itu mereka berjalan dalam tuntunan dan pimpinan Allah. Dengan demikian yang diharapkan oleh pemazmur dan bangsa Israel, keselamatan yang Allah sediakan bukan hanya menjadi milik mereka, tapi juga milik semua bangsa, dan itulah tujuan Allah, agar semua bangsa bisa diselamatkan. Kekasih-kekasih Allah, firman Allah hari ini mengajarkan kepada kita sekaligus menjadi nasihat yang baik bagi kita sebagai orang-orang percaya tentang banyak hal, terutama tentang bagaimana semestinya ucapan-ucapan syukur yang kita naikkan kepada Allah atas semua berkat dan karunia yang Tuhan limpahkan. Yang pertama, kasih dan pemeliharaan Allah telah kita terima, kita alami, karena itu mesti dilanjutkan dalam cerita hidup kita yang nyata, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, bagi dunia, bagi semua orang, tanpa ada diskriminasi atau pembedaan. Yang kedua, kita sedang ada dalam situasi yang sulit karena COVID-19, badai siklon tropis Seroja juga menyebabkan kita ada dalam situasi yang terpuruk. Tapi saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa keadaan atau situasi terpuruk saat ini bukan menjadi alasan untuk kita tidak menyalurkan kasih dan berkat Allah bagi sesama, atau juga kita menyalurkan dalam kondisi yang terbatas. Tapi kemudian firman Tuhan dan tindakan Israel dan pemazmur mengajarkan kepada kita supaya rasa solidaritas kita tidak terbatas pada ruang dan waktu, pada agama, suku, dan budaya, tapi juga bagi banyak semua orang. Karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang punya kasih yang tidak pernah terbatas. Hal yang berikut adalah kita hidup berjemaat, bergereja di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Kita belajar dari firman Allah untuk dalam pelayanan tidak hanya terbatas pada lingkup gereja atau jemaat, tapi juga meluaskan berkat Allah yang kita terima dalam karya layanan kita kepada semua orang. Bapak, mama, saudara-saudaraku yang kekasih, agar dengan demikian, dengan semangat gotong royong yang diwariskan oleh nenek moyang, dengan semangat berbagi yang juga diwariskan oleh para leluhur kita, itu menjadi dasar dan kekuatan kita berbagi berkat, menyaksikan kasih dan anugerah Allah dalam hidup kita bagi banyak orang demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat bersolidaritas, selamat bersaksi pada dunia tentang siapa Allah yang kita percaya. Biarlah hidup ini menjadi kesempatan untuk menghasilkan buah yang baik dan menghadirkan shalom Allah di bumi. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya.